Suara nyinyir mulai berdatangan. Veda disindir dari segala penjuru. Pemirsa, dunia balap memang tak pernah sepi dari komentar, terutama komentar nyinyir. Jelang seri Sepang, media sosial dan forum balap dipenuhi suara-suara sumbang yang meragukan kemampuan Veda Ega Blatama dan performa motor racikan Honda Tim Asia. Komentar seperti, motornya lemah, rider instan cuma viral doang, hingga Veda belum siap lawan rider Eropa berseliweran di kolom komentar seperti nyamuk di warung makan malam. Bahkan, media asing ikut-ikutan menyebut Veda sebagai talenta mentah yang belum layak bertarung di level Moto3. Sayangnya, netizen Indonesia pun sempat termakan narasi itu, apalagi setelah sesi latihan bebas, Veda tak terlihat dominan. Tapi, seperti kata pebibuk bikin meme soal top speed Honda yang lembut seperti bubur, Veda dan tim justru fokus menyusun strategi diam-diam dari balik garasi. Tapi semua itu berubah saat sesi kualifikasi dimulai, dan hasilnya bikin nyinyiran tadi hilang kayak mantan pas lihat saldo kosong. Kalau nyinyir bisa bikin motor kencang, mungkin komentator sebelah udah naik podium juga ya. Sementara tim lain sibuk koar-koar soal peluang besar mereka, Honda Tim Asia tampil bak murid pendiam yang duduk di pojokan kelas, diam tapi memperhatikan. Kru mekanik Veda bahkan sempat terlihat melakukan perubahan di sektor suspensi depan dan rasio gear belakang. Perubahan yang tidak diliput kamera TV karena memang sangat teknis dan nyaris tak terdeteksi. Saat semua perhatian tertuju ke rider-rider unggulan seperti David Alonso atau Ayumu Sasaki, Honda justru memoles motor Veda dengan pendekatan yang tidak biasa. Fokus mereka adalah memaksimalkan akselerasi di sektor 2 dan menjaga kestabilan di sektor 4. Kombinasi yang dianggap enggak seksi oleh tim lain, tapi justru jadi kunci kejutannya nanti. Menurut bocoran dari orang dalam pedok yang biasanya lebih update dari admin gosip tetangga, Honda Asia menggunakan data tahun lalu sebagai acuan dan menambahkan input dari Veda sendiri yang konon sangat jeli membaca karakter grip ban. Lah, bocah 16 tahun tapi otaknya udah kayak kepala teknisi. Tapi hasil racikan diam-diam ini benar-benar menggebrak semua ekspektasi dan bikin banyak rival garuk-garuk helm. Ini motor apa semur jengkol, diracik pelan-pelan tapi bikin orang langsung merem. Saat sesi kualifikasi Moto3 Sepang dimulai, semua mata tertuju pada rider unggulan seperti biasa. Namun, tak lama setelah time attack pertama, sebuah nama muncul di urutan atas dan bikin semua terkejut. Veda Ega Pratama, P2. Komentator luar negeri sempat terdiam sejenak, lalu mengulang namanya 2 kali. Ya, benar, bukan Alonso, bukan Holgado, tapi Veda. Dalam satu lap penuh determinasi, motor Hondanya melesat nyaris sempurna. Catatan waktunya hanya terpaut sepersekian detik dari pole sitter. Tribun yang semula adem langsung bergemuruh, dan kru Honda Tim Asia tampak lompat kegirangan di belakang pit wall. Bahkan akun media luar langsung posting breaking news, Honda Asia masuk front row. Ini bukan kejutan kecil, ini tsunami kecil di paddock. Yang sebelumnya nyinyir langsung sunyi. Veda membungkam segalanya tanpa sepatah kata, hanya lewat satu lap yang tajam dan efektif. Tapi reaksi terbesar justru datang bukan dari fans, melainkan dari para rival yang tak menyangka akan disalip bocah Asia Tenggara. Papan waktu Veda naik ke atas, kayak notifikasi utang, bikin semua orang panik mendadak. Setelah hasil kualifikasi keluar, suasana media sosial berubah 180 derajat. Dari yang semula penuh sindiran, kolom komentar mendadak penuh pujian dan ucapan minta maaf. Banyak netizen yang sebelumnya menganggap Veda masih mentah, kini balik memuja. Anak ini gila sih, gue tarik omongan gue bro, Veda emang beda. Bahkan muncul tagar hashtag maaf Veda yang sempat trending lokal. Beberapa akun meme MotoGP Indonesia yang awalnya nyinyir, kini malah bikin konten dukungan. Ini bukan cuma soal kecepatan di lintasan, tapi tentang membalikkan persepsi publik dalam satu hari.
Fenomena ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia balap, yang terpenting bukan omongan orang, tapi data waktu dan posisi start. Dan Veda sudah kasih semua bukti tanpa perlu debat di Twitter. Yang dulu mengejek, kini jadi fans garis keras. Yang dulu ragu, kini mulai bikin stiker Veda Gaspol. Tapi perubahan reaksi netizen ini baru awal, karena Veda masih punya kejutan di hari race. Netizen tuh kayak cuaca, hari ini panas, besok hujan deras, lusa tiba-tiba peluk kamu. Saat hari race tiba, momen grid start jadi sangat ikonik. Pembalap-pembalap senior yang terbiasa start dari barisan depan tampak menoleh ke kanan dan melihat Veda Ega Pratama berdiri di sana. Wajah-wajah mereka penuh ekspresi campur aduk. Ada yang bingung, ada yang menahan senyum tipis, dan ada yang mulai keringatan. Salah satu pembalap Eropa bahkan sempat diwawancara dan bilang, "Saya nggak sangka dia bisa sampai sini secepat ini." Nah loh, momen ini terekam kamera, jadi bukti bahwa kehadiran Veda di front row bukan cuma soal prestasi teknis, tapi juga mulai memberi efek psikologisnya. Motor Hondanya terlihat tenang, tim pit bersiap, dan Veda santai banget. Ia hanya duduk, dengarkan musik, lalu berdiri saat diminta tanpa tekanan berlebih, seolah ini bukan pertama kalinya. Di usianya yang masih 16 tahun, dia sudah bikin senior mikir 2 kali sebelum gas. Ya, kadang mimpi buruk itu datang tanpa suara, dan kali ini bernama Veda Ega Pratama. Tapi momen paling emosional justru datang bukan saat balapan, melainkan saat semua lampu padam. Veda kayak tamu tak diundang di pesta elit, datang, tenang, tapi langsung curi spotlight. Begitu lampu start padam, bukan cuma mesin yang meraung, tapi emosi seluruh penonton ikut meledak. Dari posisi P2, Veda Ega langsung melesat tanpa ragu, menyalip ke sisi dalam dan memimpin rombongan di tikungan pertama. Penonton di tribun merah putih langsung berdiri. Komentator internasional berteriak, "Unbelievable start by the Indonesian rookie." Tapi yang bikin lebih gila bukan hanya startnya yang sempurna, melainkan bagaimana ia menjaga posisi di 3 lap pertama. Beberapa rider senior mencoba menekan dari belakang, tapi Veda tenang seperti Pak RT habis ngopi sore. Bahkan di tikungan 5, Veda berhasil mengunci racing line yang bikin 2 rider Spanyol salah perhitungan. Tim Honda Asia di pit wall sampai saling tos, sementara rival terlihat panik atur ulang strategi. Inilah momen di mana anak muda yang sebelumnya diragukan, kini tampil sebagai pengendali ritme balapan. Satu demi satu, lawan harus berpikir ulang untuk coba menyalipnya. Tapi setelah semua keunggulan ini, satu gangguan mulai muncul. Suhu ban makin tinggi, dan Veda harus ambil keputusan cepat. Veda kayak lagi di resepsi nikahan, baru masuk ruangan, semua mata langsung ke dia. Memasuki pertengahan balapan, suhu lintasan mulai naik. Beberapa rider terlihat struggling, dan banyak yang melambat. Tapi Veda, dia tetap konsisten di racing line. Meski grip mulai menipis dan ban terasa goyang di sektor 3, dia tetap mempertahankan irama balap yang rapi. Ini bukan kebetulan, ini hasil latihan keras dan kemampuan membaca ritme. Beberapa rider bahkan tampak lebih sering berdiri di atas motor, tanda ban belakang mereka mulai lepas kontrol. Tapi Veda masih santai, masih luas, dan terlihat melakukan manuver yang tak hanya cepat, tapi juga aman. Bahkan salah satu komentator menyebut dia mengendarai seperti pembalap berpengalaman Moto2. Padahal dia baru 16 tahun dan ini adalah salah satu race besar pertamanya. Ini bukan cuma soal motor Honda Asia yang akhirnya kompetitif, tapi juga mental Veda yang makin terlihat seperti calon juara dunia. Ia tahu kapan menekan, kapan mundur, dan kapan ngasih ruang, kayak orang PDKT tapi versi 300 km per jam. Tapi ketenangan itu diuji keras di lap akhir, karena satu rider senior tiba-tiba menyusul agresif dari sisi luar. Ban boleh panas, tapi kepala Veda adem banget, kayak abis nyender di kulkas Alfamart. Di 2 lap terakhir, pertarungan memuncak.
Rider senior asal Italia yang dikenal agresif mulai menekan Veda habis-habisan. Di tikungan 9 dan 10, keduanya hampir bersentuhan. Penonton histeris, komentator saling potong suara, dan kru Honda mulai gelisah. Tapi inilah yang membedakan Veda dari rider muda lainnya. Dia nggak panik. Di tikungan terakhir, rider Italia coba overtake lewat sisi luar, tapi Veda menutup ruang dengan bersih. Nggak ada kontak, nggak ada drama, hanya teknik balap bersih dan presisi. Semua penonton tahu, ini bukan sekedar duel lap akhir, ini duel harga diri. Veda akhirnya berhasil mempertahankan posisi hingga garis finish, menutup race dengan hasil yang fantastis dan respon luar biasa dari publik. Komentator sampai berdiri dari kursi dan bilang, "This is the best rookie performance I've seen in years." Penonton pun sepakat, ini adalah balapan paling menegangkan sepanjang musim. Tapi kejutan belum selesai, karena sesaat setelah finish, satu hal tak terduga muncul dari pedok Eropa. Duelnya kayak rebutan sandal jepit di masjid, cepetan dikit bisa hilang kesempatan. Setelah race selesai, pedok berubah menjadi ruang evaluasi besar-besaran. Tapi yang paling mencengangkan bukan hanya soal hasil, melainkan komentar dari tim-tim besar Eropa yang sebelumnya meremehkan. Seorang manajer dari tim Italia secara terbuka mengatakan, "Kami pikir dia belum siap, kami salah." Bahkan kepala mekanik dari tim Spanyol bilang, "Veda bukan hanya cepat, tapi juga pintar dan bersih." Komentar seperti ini tidak datang setiap hari, apalagi dari rival langsung. Media asing mulai menyoroti potensi jangka panjang Veda. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai future Moto3 threat. Dan tak lama kemudian, beredar kabar bahwa dua tim satelit Moto3 mulai mempertimbangkan kontak untuk wildcard atau musim penuh 2026. Tentu, belum ada yang resmi, tapi sinyal itu sudah cukup bikin fans Indonesia gemetar bahagia. Dari disindir, dilecehkan, hingga sekarang diperebutkan. Tapi satu pertanyaan penting tersisa, mampukah Veda mempertahankan performa ini di seri berikutnya? Dulu dicuekin, sekarang malah diincer. Nasibnya mirip gebetan glow up pas reuni. Kisah Veda Ega Pratama di Sepang bukan sekedar cerita balapan biasa. Ini adalah perjalanan membungkam keraguan dan membalikkan semua prediksi. Dari awalnya disindir netizen, diremehkan media, dan dianggap belum pantas oleh analis balap Eropa, Veda menjawab semuanya dengan performa brutal dan elegan. Honda tim Asia pun ikut bersinar, membuktikan bahwa motor racikan mereka bisa kompetitif jika dipegang oleh rider yang tepat. Di usia 16 tahun, Veda kini telah menjadi simbol harapan baru Indonesia di dunia Moto3. Bukan sekedar anak ajaib, tapi calon legenda yang terus melaju tanpa menoleh ke belakang. Di Sepang, dia tidak hanya menembus barisan depan, dia menembus batas ekspektasi bangsa. Dan mungkin inilah langkah awal menuju panggung dunia yang lebih besar. Siap atau tidak, dunia MotoGP kini harus mengakui, Veda bukan main-main dan ini baru permulaan. Dari yang dibilang cuma gas-gasan, sekarang malah bikin rider lain kelimpungan gasnya.